uang, punya rumah gede, Popularitas. punya mobil banyak, popularitas, jabatan, bukan. Tapi sukses itu bagaimana caranya menjaga nama baik kita sampai nanti akhir kita menutup mata, nama kita masih harum dengan kebaikan kita. Dan dikenal. Itu sukses. Di sana gunung, di sana juga gunung. Di tengah-tengahnya The Bali House Puncak. Kesana bingung, kesana juga bingung. Lebih baik kalian ayo liburan di The Bali House Puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Pusran dari 3D TV Official Channel. Sekarang kita lagi ada di The Bali House Puncak, Villa 3, dan kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dia adalah seorang aktor, presenter, penyanyi, dan juga seorang pelawak. Siapa lagi kalau bukan Entis Sutisna, tapi dia lebih dikenal sebagai panggilan Kang Sule. Nah guys, sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa ya, channelnya di subscribe, di like, di share, dan di komen. Dan yang paling penting, jangan lupa dipencet tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, ada satu informasi yang paling menarik. The Bali House Puncak sebentar lagi akan launching villa baru, namanya The Bali House Puncak Villa Ubud. Tersedia ada 3 kamar ya, 3 kamar, ada private pool, dan juga menawarkan pemandangan yang sangat menarik. Pasti kalian penasaran, pantengin terus IG-nya dan langsung aja kalian booking biar kalian nggak ketinggalan slot. Oke, langsung saja kita ketemu dengan Kang Sule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo guys, selamat sore. Sekarang kita lagi ada di The Bali House Puncak, Villa 3, dan di samping kiri kita ini sudah ada Dayo Age. wah, keren banget. Kalau Dayo Age pasti dangdut Kang ya. Iya. Wah. Tapi nyanyi pop juga bisa. Tapi dulu waktu saya kecil Dayo Age itu soalnya nyanyi dangdut. Dulu, sekarang mau pop. Emang itu mati Tahu berarti. makanya itu. Iya. Sekarang udah beralih berarti ya. Iya. Kalau lagu pop sekarang ya. Betul. Kang Sule gimana? Tapi ke dangdut lagi. Gimana kabarnya Kang? Sehat? Kabarnya sehat, alhamdulillah. Masih enggak nanya saya. Enggak, nggak usah. Kan kamu yang menanya. Ini itu. Sponsor ya bajunya. Enggak sponsor ini, udah terlihat cerah aja hari ini kan. Iya, iya, iya. Luar biasa hari ini Kang Sule cerah banget. Harus cerah dong. Masya Allah. Mumpung mendung, biarkanlah mendung. Kita yang cerah. Mendung bukan berarti hujan. Benar, tapi puncak lebih identik dengan kota hujan soalnya. Itu Bogor. Puncak. Kan nggak setiap saat hujan. Kemarin aja nggak hujan. Betul, betul. Kemarin nggak sekarang hujan. nggak benar. Karena mungkin grafiknya yang berbeda. Kenapa Bogor dikatain kota hujan? Karena pasti akan ada hujan. Akan hujan ya. Iya. Beda sama Jakarta, pasti panas terus ya. Ya beda. Tapi alhamdulillah hari ini cerah banget cuacanya. Sama kayak hati Kang Sule ini cerah banget, bercahaya banget. Bahagia banget hari ini. Mungkin saya banyak air wudhu ya. Masya Allah, Akbar. Ingat nih, sholat loh. Yang pertama, udah sholat asar belum? Kang, kalau boleh tahu sekarang ini kesibukannya apa nih Kang? Kesibukannya ini nginep. Kesibukan Aktivitasnya apa? gitu. Aktivitas kan sekarang tuh bisa sambil jalan, bisa sambil nginep juga kita sambil kerja. Bisa seperti Iya. Ya apa aja kita lakuin lah. Yang penting mah halal kan. Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah ya. Mau kerja apapun yang penting halal. Iya. Tuh, lakuin tuh guys. Ngomong-ngomong sih, Kang, saat ini kan apa namanya kita lagi pandemi nih kan. Kalau dari Kang ini gimana nih ngejaga tips biar tubuh kita selalu fit? Kalau saya sih setiap saat minum jahe ya. Ya, ya. AMH itu paling bagus. Itu untuk mencegah adanya corona itu. Tapi kalau kita bilang kita ngikutin arus ya, artinya kita hidup di bernegara, Betul. kepemerintahan, ya kan? Apapun itu yang dikatakan oleh pemerintah, kita harus mengikuti arah itu. Makanya manusia itu harus mempunyai plan A, plan B, ya kan? Jadi ketika ada musibah kita udah siap, betul. ya kan? Pertama, rajinlah menabung, ya kan itu. Ya, jadi kebanyakan orang kayak misalkan DM apa, minta kerjaan, saya nggak punya duit, minta duit, bla 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 banyak. Jadi saya juga kayak pemerintah sebetulnya, ya kan. Luar biasa ya. Tapi ya itu plan B. Jadi mulai dini dari sekarang harus rajin menabung dan rajin merasakan apa yang pernah kita dulu rasakan.
sebelum saat ini ya. Iya. Saya gitu. sedikit dengar cerita banyak lah tentang karir Kang Sul. Saya dulu pertama itu kalau nggak salah waktu audisi Api tuh. Ya, pertama TPI tuh, dulu masih zaman 2005 TPI. kalau nggak salah ya. Betul. Saya tahu Anda banget mengikuti berarti. Iya, saya ikuti. Minum banget. ya? Silakan Kang, silakan. Saya udah minum, kebetulan kami di sini disediakan minum. Kalau mau cuci muka boleh nih. Oh, jangan. Dari zaman Api, ya. Setelah itu baru langsung ke OVJ kan, mulai naik gitu. Ya perjalanan lah itu mah. Luar biasa ya. Bergulir terus lah. Ya namanya juga hidup ya kan, kita harus terus berjuang. Tapi saya sedikit dapat informasi, baca lah ya. Ternyata Akang ini udah punya bakat dari kelas 3 SD. Itu gimana itu? Ada saat itu ada kayak acara dari 17-an atau gimana terus? Ya, betul. Dari umur 4 tahun sebetulnya. 4 tahun sudah Umur biasa 4 pentas tahun. ya. Nah, jadi waktu itu bapak saya kan saya tuh paling bandel. Kalau suruh mengaji itu sulit. Tapi sekarang alhamdulillah. Maunya main-main gitu ya. Nah, terus bapak saya bilang kalau jadi manusia itu harus banyak ibadah. Selain syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji, carilah ibadah yang lain. Gitu. Baik. Apa kira-kira ibadah yang lainnya selain membantu orang, bikin orang tersenyum? Dengan cara? Membuat orang tersenyum itu ibadah. Nah, dari situ umur 5 tahun, 6 tahun saya akhirnya terbiasa dengan omongan itu, bagaimana caranya supaya teman-teman kita tuh tersenyum dengan kita gitu loh. Dengan pembawaan kita, dengan jati diri kita. Iya, betul. Makanya saya dari dulu tuh sering anekdot sama teman-teman SD, SMP, sampai SMA gitu. Sampai dari mulai saya bercerita tanpa dapat upah, sampai saya bisa dapat upah dari cerita anekdot itu. Betul, betul. Saya sempat baca ya. Upah pertama katanya 20.000 ya, benar ya? Saat itu ya. 10.000. 10.000. Honor pertama. Tapi itu tahun berapa ya? Tahun Mungkin, 89. Wah, angka seperti saya belum lahir. Saya udah 2 tahun ya. Umur 5 tahun waktu itu. Tapi udah dapat 10.000 ya? 10.000. Angkanya mungkin berbeda dengan sekarang ya. 10.000 itu yang saya rasakan biasa aja sih. Biasa. Ya maksudnya ya, kalau skalanya gitu ya, kalau betul. diperbandingkan nggak nyampe 10 juta lah. Betul. Nggak nyampe, 10.000 itu ya biasa aja karena honor paling tinggi itu 25.000 itu Kota Bandung. Kota Bandung. Nah saya di Palembang mainnya. Kan Cimahi gimana ya? Lo nggak kan manggungnya di Palembang, manggungnya Palembang. Cimahi iya, lagi. Betul, Iya, benar. gitu. Iya. Ya, baik. Minum. Oh silakan Kang, kalau kurang nanti saya minta tim siapin. Oh gampang di sini mah. Udah Alhamdulillah siap ya, sedia. pelayanan ya. Wah, pelayanannya bagus ya. Ini oke, Kang, ini dari karir nih sampai saat ini berada di posisi sekarang ini yang paling memotivasi Kang Sul siapa nih? Ya selain orang tua banyak sebetulnya kan. Kayak pelawak-pelawak senior, terus kayak orang-orang hebat di sana. Karena saya gini, kalau melihat orang itu kadang ya anak zaman sekarang ya, mereka itu cuman bisa bantuin dong, minta duit dong, nggak mau kerja, pinjam duit dong, banyakannya kan begitu. Nah, alhamdulillah zamannya saya mah nggak seperti itu. Jadi saya dididik sama orang tua tuh kalau lu mau dapat duit ya usaha, kerja gitu. Artinya dinikmatin semua pekerjaan, apa yang kita suka ya kita nikmatin, nggak melulu mesti kita mikirin duit dulu. Betul. Kualitas dulu yang kita tonjolkan. Nanti duitlah yang ngikutin. Gitu. Kalau saat ini orang rata-rata instan ya. Mungkin ya. Karena memang juga dipengaruhi sama sosial media kali ya, dengan adanya acara apalah gitu kan. Mau minta apa? Banyak digunakan juga oleh oknum-oknum yang nggak jelas ya kan. Kayak mendapatkan uang dengan gampang. Betul. Dengan jarak jauh gitu. Ya, di era digital seperti ini ya kita harus waspada lah. Zaman sekarang mah enak. Mau terkenal, gampang banget. Lu populer, lu viral di YouTube, lu viral di TikTok, di IG, udah bisa terkenal. Zaman dulu mana ada? Nggak ada media itu soalnya, kita belum disupport dengan teknologi saat dulu itu. masih TPRI ya kan? TPRI kan hitam putih lagi Kang. Betul gitu. Luar biasa Jadi sekali anak zaman nih. sekarang menurut saya. Nih banyak kita belajarin dari Akang Sulen nih, dari awal meniti karir sampai sekarang. Luar biasa banget perjuangannya. Nah orang tuh ya gini, orang tuh banyak melihatnya ketika udah di puncak. Orang itu kaya. Betul, nggak lihat prosesnya berarti. Betul. Nah kalau saya pribadi, ketika melihat teman-teman atau siapapun lah senior dari kita yang dia udah kaya dengan profesinya, yang kita tanya tuh bukan bagaimana cara mendapat uang bagaimana cara menjadi orang kaya.
tapi bagaimana susahnya menjadi orang kaya. Berproses sampai dia menjadi seorang. Iya, saya aja 15 tahun. Gitu. Baru stabil tuh 15 tahun di karir tuh. Dan itu pun pasti banyak banget ya ininya ya. Ya kalau dihitung dari 89 mah berarti berapa puluh tahun. Lama banget gitu. Luar biasa banget ya. Nih Kang liburan di The Bali House Puncak sama keluarga atau gimana nih? Ya tahu di media sosial juga, tahu tahu dari teman-teman. Betul, saya nggak lihat kembaran saya soalnya. Siapa? Iki. Oh enggak, nanti kesini dia. Oh gitu, saya mirip soalnya. Enggak bercanda Kang. Tapi ya itulah, gimana nih perasaan Kang Sule nih di The Bali House Puncak nih? Senang banget, justru ya tempat-tempat kayak begini tuh banyak inspirasi. Jadi kan adem, tenang. Bisa sambil kerja juga kan di sini kan? Ya, bisa berkarya, kerja bisa ya? di mana aja. Betul. Enak tempatnya, rekomen lah. Ini kalau untuk orang-orang yang dari daerah misalkan mau ke Bali gitu kan, ini kan bentuknya udah kayak Bali. Betul. Makanya pas begitu kita bikin story di depan itu orang nyangkanya di Bali. Lagi di Bali padahal iya. di puncak. Nah jadi kalau misalkan teman-teman mau sombong sama tetangga, nih lagi di Bali, padahal lagi di puncak, boleh di sini lah. Kesini aja ya. Ya kalau untuk bercanda mah sombong nggak apa-apa lah ya gitu. Wah, orang nyangkanya juga di Bali nih. Saya yakin ini pemiliknya orang Bali. Oh, enggak. Bukan. Bukan Ternyata. Bukan. Orang Jawa. Orang Jawa malah. Cuma Hebat. memang konsepnya kita bikin semuanya bernuansa Bali. Orang gitu. Jawa, konsepnya nuansa Bali, terus disimpannya di Sunda. Oh, Indonesia banget ya. Nusantara. Ya, itu tata cara mencontohkan baik toleransi. Wah, betul. Saya sepakat. Dan Iya. itu strategi sih. Iya, Artinya artinya kita menciptakan sesuatu yang bernuansa Bali, tapi kita jangkau dengan cara yang lebih Ya, tapi ini gampang. berada di Sunda dan orang menerima gitu loh. Ya kan? Keren ya. Sama kayak di Bali gitu kan. Kayak di Bali juga kan ada pondok Pasundan, ada yang Ambon, ada. Itu kan miniaturnya Indonesia. Mereka damai gitu ya. Ya, itulah Indonesia kan. Luar biasa itu. Sebenarnya kalau kita bisa menerima ya, Betul. Indonesia ini luar biasa indah sekali. Ya, kan? yang membuat hancur orang-orang di sekitar kita ini kan adalah oknum-oknum yang mau yang punya kepentingan pribadi lah ya pastinya, mungkin seperti itu. Jangan dicontoh ya teman-teman ya, nggak boleh seperti itu. Nih, dengerin kata Kang Sule ini. Ya jangan inilah, maksudnya bangsa kita ini kan pedomannya tuh Pancasila ya kan? Betul. Toleransi, terus ya kan nggak mungkin juga misalkan saya nggak tahu agama Anda, kan tidak perlu saya menanyakan agamanya apa kan gitu kan? Tidak perlu. Iya, gitu. iya. Tapi kalau membantu itu, masa orang jatuh, misalkan udah jatuh, udah berdarah, masa ditanya dulu agamanya apa? Kalau Bantu gitu. ya kalau agama tertentu ditolongin kan nggak begitu. Ya bukan Indonesia itu namanya. Indonesia ini terkenal dengan kita saling membantu ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Kang Sule nih. Nih boleh ngasih tips nggak sama teman-teman buat motivasi sukses deh? Kalau menurut saya sih motivasi sukses itu adalah belajar. Belajar. Iya, apapun itu. Saya sampai sekarang masih belajar. Masih belajar juga. Dan belajar itu bukan karena skill kemampuan, tapi dalam kehidupan juga. Gitu. Kita sudah mendapatkan sesuatu, nanti kesananya untuk apa? Kita harus pelajari semuanya. Mengaji, kalau orang Muslim ya kan mengaji. Artinya mengaji itu kaji diri kita itu karya yang lebih baik. Jangan sampai lu ngasih tahu sama orang yang benar, terus tapi dalam hatinya nggak benar ya buat apa? Gitu. Artinya belajar terus, belajar berbuat baik, belajar agama, belajar menjadi pelawak baik, belajar menjadi artis yang baik. Betul. Yang paling sulit itu adalah mempertahankan ketika berada di puncak. Betul, karena saya berpikiran begini, sukses itu bukan berarti karena kita punya uang, punya rumah gede, punya mobil banyak, popularitas, jabatan, bukan. Tapi sukses itu bagaimana caranya menjaga nama baik kita sampai nanti akhir kita menutup mata, nama kita masih harum dengan kebaikan kita. Dan dikenang oleh semua. Itu sukses, Betul. Memang paling susah yang jaga sih Kang ya. Kalau naik sih pada saat berada di posisi atas itu mungkin semua orang pasti bisa soalnya ketika kita di atas itu kadang-kadang kesombongan itu ada aja. Pasti kita mengalami, termasuk dari pribadi saya pasti mengalami karena namanya juga manusia gitu. Nah, betul. Makanya kunci sukses adalah belajar. Belajar untuk tidak sombong, ya kan? Belajar ketika kita naik bagaimana cara turunnya lagi, habis turun kita naik lagi. Ini harus dipelajari semuanya. Jadi kuncinya belajar. Jadi kalau ditanya bagaimana tipsnya sukses, ya saya sampai saat ini juga belajar. Masih belajar. Sampai nanti. Gitu loh. Oke. Tapi dalam waktu dekat ada kira-kira proyek atau apa yang belum
sampean Banyak sebetulnya proyek itu yang harus dilakukan, akan tetapi mungkin untuk saat ini pertama istri saya mau menikmati